Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Lanjut. Bab 1561. Itu benar-benar panduan yang memandu Tang Zichen ke tempat ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepala Tang Zichen. Kamu akhirnya datang, aku sudah lama menunggumu, jika kamu tidak datang, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan. Tang Zichen terkejut. Siapa yang berbicara di telingaku? Tang Zichen sibuk bertanya. Jangan banyak bertanya, toh aku tidak akan menyakitimu. Suara di telingaku berkata. Apa maksudmu? Siapa itu? Yah, sebelum aku mati, orang memanggilku Raja Iblis dari 9 jalan, tapi kamu bisa memanggilku Raja Iblis. Raja Iblis dari 9 jalan. Kenapa terdengar familiar? Familiar. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu, seorang manusia kecil, tahu tentang aku hanya jejak jiwa yang tersisa sekarang. Ini adalah keajaiban bahwa aku bisa bertahan sampai sekarang tanpa binasa. Untungnya kamu akhirnya datang, hari ini, kalau tidak aku akan binasa. Ilusi menyelamatkan roh primordialku akan benar-benar hancur. Pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba teringat bahwa begitu dia berada di lorong yang dia lalui ada banyak kuburan di persimpangan ruang waktu itu, dan kuburan itu terlihat sangat kuat, seolah-olah dikuburkan dengan dewa atau setan. Suatu ketika, Tang Zichen samar-samar melihat kata-kata di batu nisan beberapa kuburan, dan salah satunya bertuliskan, makam 9 iblis di batu nisan. Selain 9 iblis, Tang Zichen juga melihat makam semacam kaisar kemuliaan pagi, makam penguasa barat. 1. Hei, bicaralah padaku. Suara di kepala Tang Zichen mendesak. Tang Zichen sedang sibuk, Raja Iblis, aku telah melihat makam 9 Raja Iblis di persimpangan ruang, apakah ini kamu? Titik persimpangan spasial apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ada banyak sekali kuburan di tempat itu, terlalu banyak untuk dihitung. Selain kamu, aku juga melihat makam Kaisar Kemuliaan Pagi, makam penguasa barat. Apa? Baru pada saat itulah suara di kepala Tang Zichen terkejut. Tang Zichen mengatakan Morning Glory Emperor, penguasa barat berturut-turut, dan itu sama sekali tidak biasa. Senior, apakah kamu ingat sekarang? Mungkinkah bahkan aku di makam ruang dan waktu? Ho, sungguh menyedihkan, hahaha, hahaha. Suara di kepala Tang Zichen tertawa tragis, seolah-olah itu adalah hal yang menyedihkan yang namanya masuk kuburan ruang dan waktu. Raja Iblis, apa maksudmu? Mengapa begitu banyak tawa? Tanya Tang Zichen. Hahaha, aku bahkan pergi ke makam waktu. Apakah kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi? Iblis, apa artinya itu? Mengapa begitu terkejut? Yah, itu tidak jelas bagimu, itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu ketahui, dan kamu bahkan tidak dekat untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Oh, siapa namanya, nak? Tang Zichen. Bagus, Tang Zichen, sekarang aku akan memilihmu, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Raja Iblis, saya tidak mengerti apa yang Anda inginkan, mungkinkah Anda ingin mengambil saya? Nak, kamu juga menganggap dirimu terlalu tinggi. Aku, Raja Iblis 9 Taois, telah berkultivasi ke tingkat iblis, bisakah aku memandangmu dengan tubuh yang rusak ini? Selain itu, aku hanya memiliki sedikit jiwaku pergi. Jika aku memiliki kemampuan untuk mengambil alih, untuk apa aku membutuhkanmu? Aku tidak akan mengambil alih tubuh dan menyelesaikan apa yang aku mulai sendiri. Sekarang kau meminta bantuanku. Kamu bekerja. Ada apa? Tang Zichen, aku akan membuat ini singkat dan manis karena gumpalan jiwaku akan segera tersebar. Aku adalah Raja Iblis dari alam abadi, aku menjadi korban pengkhianat, roh primordialku terkunci, istriku, putri saya, semuanya diperkosa dan dibunuh, kebencian dalam diri saya, keengganan dalam diri saya, memungkinkan saya untuk melarikan diri dari sisa jiwa saya.
Untaian jiwa saya yang tersisa melarikan diri ke alam fana. Saya telah menunggu puluhan ribu tahun, dan baru sekarang saya menunggu Anda muncul. Untungnya Anda muncul tepat pada waktunya. Jika Anda terlambat 1 atau 6 bulan, saya khawatir untaian jiwa saya yang tersisa ini akan tersebar. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya sekarang. Tentu saja, Anda pasti belum memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ketika Anda memasuki alam abadi di masa depan, Anda dapat bertanya-tanya tentang Raja Iblis 9 Dao saya, temukan roh primordial saya, dan bantu saya membangunnya kembali, sehingga saya dapat dibangkitkan. Terima kasih, tolong. Izinkan saya membantu Anda membentuk kembali Yuan Shen Anda. Siapa yang menyegel Yuan Shen Anda? Tanya Don Zichen. Memberitahumu sekarang mungkin merugikanmu karena kamu masih terlalu lemah, dan jika kamu tahu nama orang itu, bahkan mereka mungkin akan menemukanmu. Jadi aku lebih suka tidak memberitahumu lebih detail. Jangan sampai musuhku menemukanmu. Ketika kamu melangkah ke alam abadi di masa depan, Anda secara alami akan dapat mengetahuinya. Dan saya, Raja Iblis 9 Dao, memiliki sedikit kekuatan di alam abadi, jadi saya bukannya tanpa reputasi. Baik, aku bisa membantumu, tapi apa yang membuatmu berpikir aku bisa membantumu? Aku sekarang manusia, dan aku bahkan tidak tahu dunia apa yang akan aku tuju setelah menginjak Void. Kamu tidak perlu frustrasi, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu akan pergi ke dunia roh setelah menginjak Void, dan tubuhmu sekarang menjadi tubuh roh, bukan lagi manusia fisik. Sebentar lagi, aku akan mengambil ini gumpalan jiwa saya yang tersisa dan mengubahnya menjadi jejak kekuatan abadi yang akan diintegrasikan ke dalam tubuh Anda. Meskipun energi abadi yang dapat diubah menjadi jiwa saya yang tersisa sangat sedikit, saya pikir itu pasti akan membantu Anda dan dapat membantu Anda berkultivasi di dunia roh di masa depan. Ini juga dianggap sebagai kesepakatan untuk kita buat satu sama lain. Bagaimana? Energi peri, apakah sudah maju? Setidaknya di dunia roh ini setara dengan napas abadi bermutu tinggi yang hanya dimiliki oleh makhluk abadi. Setelah gumpalan jiwaku ini diubah menjadi napas abadi, terserah Anda bagaimana Anda bisa menggunakannya, bagaimana Anda bisa gunakan. Oke, aku berjanji padamu, jika aku bisa memasuki alam abadi, aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Terima kasih, kamu tidak membuatku menunggu selama puluhan ribu tahun dengan sia-sia. Apa maksudmu? Apakah aku satu-satunya yang kamu temukan dalam puluhan ribu tahun ini yang sesuai dengan kriteriamu? Ya, tentu saja, tapi sebagian besar juga karena aku terlalu lemah sekarang, dengan hanya sedikit sisa jiwaku. Jadi aku hanya bisa masuk ke dalam tubuhnya jika aku menemukan seseorang yang struktur jiwanya sangat cocok denganku, dan kamu Anda satu-satunya yang dapat saya temukan yang struktur jiwanya sangat cocok dengan saya. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu tolong, aku tidak akan membuang waktu lagi. Semakin banyak waktu yang aku buang, semakin sedikit energi abadi jiwaku yang tersisa. Kalau begitu cepatlah, jangan buang waktu. Bagus. Setelah mengatakan itu, untaian sisa jiwa di tubuh Tang Zichen berubah menjadi aliran udara emas yang mengalir melalui meridian Tang Zichen. Hanya saja, aliran udara emas ini sangat kecil. Namun, meski sangat kecil, itu sangat meningkatkan kekuatan Tang Zichen. Sebelumnya, setelah Tang Zichen melangkah ke leluhur yang kembali, ruang itu bergetar dengan pukulan, tetapi belum mencapai tingkat menghancurkan kehampaan. Tapi sekarang, Tang Zichen merasa 100% yakin bahwa dia bisa menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan. Tang Zichen segera mencobanya. Bang! Tang Zichen hanya mengayunkan tinjunya dengan ringan dan meninju ke udara. Pada saat itu, Tang Zichen melihat sebuah retakan hitam muncul di titik ruang yang dipukul oleh tinjunya, kecuali ketika tinju Tang Zichen menyentuh retakan hitam itu sedikit menyakitkan, seolah-olah akan merobek tubuhnya. Jika Tang Zichen mengerahkan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa membuat celah hitam itu terbuka lebih lebar lagi, cukup untuk dilewati satu orang. Tang Zichen hanya perlu melewati celah hitam itu untuk melakukan perjalanan ke dunia roh.
Ini melangkah melalui kekosongan. Ruang yang hancur itu, celah hitam yang terbuka, sebenarnya, dalam istilah yang lebih ilmiah, adalah lubang hitam. Dengan melewati lubang hitam, seseorang dapat meninggalkan ruang waktu ini. Dan lubang hitam itu nyata. Sejak beberapa ratus tahun yang lalu di dunia ini, para ilmuwan telah memastikan keberadaan lubang hitam. Jadi, melangkah melalui kehampaan bukanlah hal yang sangat misterius, tapi memang bisa begitu, hanya soal siapa yang bisa melakukannya. Ketika Anda memasuki lubang hitam, apapun akan dimakan, tetapi ketika daging mencapai kekuatan tertentu, misalnya ketika daging menjadi tubuh roh, maka itu cukup untuk menahan kekuatan melahap lubang hitam, dan Anda bisa melewatinya tanpa mati. Itulah mengapa manusia tidak bisa melangkah melalui kehampaan, dan bahkan jika mereka keluar darinya, mereka akan dilahap. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, Raja Iblis, jangan khawatir, saya akan menemukan Yuan Shen Anda, membantu Anda membangun kembali Yuan Shen Anda, dan membantu Anda bangkit kembali. Saya harap utas ki abadi Anda ini akan benar-benar membantu saya di jalur kultivasi saya di masa depan. Tang Zichen menyingkirkan tinjunya. Meskipun Tang Zichen yakin saat ini bahwa dia dapat menghancurkan kekosongan yang cukup untuk pergi, Tang Zichen tidak berniat untuk segera pergi. Karena dia telah datang ke dunia ini, dia pasti perlu tinggal selama beberapa hari dan kemudian memikirkan apakah akan menguburkan kerabatnya atau tidak, menguburkan mereka di kampung halamannya, menangani akibatnya, dan juga kembali ke kerajaan bela diri besar untuk menetap menurunkan keturunan klan Sang sebelum tiba waktunya baginya untuk melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan ruang dan waktu ini sepenuhnya. Tang Zichen terbang, dan tidak lama setelah Tang Zichen meninggalkan pulau bela diri, sebuah baju besi besar terbang dari jauh di langit. Di dalam armor itu, seorang pria berjalan keluar. Jenderal Chen Ma, ayah mertuamu telah hancur berkeping-keping. Pria itu, yang dipanggil Jenderal Chen Ma, melihat sebuah villa di sumber bunga persik yang telah hancur berkeping-keping dan berteriak dengan marah, siapa itu, selidiki. Di bawah, sekelompok ahli sibuk berkata, ya kami sedang mengakses sistem pengawasan langit, kami pasti akan menemukan orang itu, jangan khawatir. Aku akan mengulitinya. Pria itu mendesis. Tang Zichen segera tiba di Kekaisaran Yan Huang. Little Black, apakah kamu juga ingin pergi ke suatu tempat? Tang Zichen bertanya, karena Tang Zichen sudah lama merasa bahwa Little Black tampaknya memiliki hati yang berat. Kakak Chen, sejujurnya aku punya tempat yang ingin aku kunjungi. Tang Zichen berkata, jika saya ingat dengan benar, ketika kita meninggalkan dunia ini saat itu, kamu sepertinya telah membuat perut saudari ular piton menjadi lebih besar. Little Blackie menundukkan kepalanya karena malu. Oh, ayolah Little Blackie, kamu pergi dengan tidak bertanggung jawab saat itu, dan sekarang kamu kembali, kamu memang harus mencarinya, mungkin dia masih hidup, dan kemudian mungkin anak yang kamu miliki dengan saudari piton itu mewarisi gen dari Jiao hitammu. Terima kasih, Saudara Chen, kalau begitu aku pergi, di mana aku akan menemukanmu setelah aku selesai. Tang Zichen berkata, cari aku di Kekaisaran Yan Huang ini. Bagus. Little Black terbang, dan Tang Zichen segera menebak bahwa Little Black ingin pergi mencari saudari piton yang sudah hamil yang tidak bertanggung jawab untuk pergi saat itu. Setelah Little Black pergi, Tang Zichen berkata kepada sistem cerdas kendaraan angkasa, pergilah ke Provinsi Tianan, kota Linjiang. Oke. Setengah jam kemudian, Tang Zichen tiba di kota Linjiang. Saya tidak tahu apakah kota Linjiang masih dapat menemukan beberapa orang yang meninggal setelah itu. Keturunan Li Xuaner harus pergi, karena orang tua Li Xuaner meninggal saat itu, atau karena Tang Zichen. Meskipun kota Linjiang telah berubah tanpa bisa dikenali, sungai Linjiang tidak akan pernah berubah. Tang Zichen masih ingat saat dia dicari oleh polisi sebagai pecundang satu kali, dan suatu malam setelah itu, dia dan Su Meiqian bertempur di sungai. Sepertinya baru kemarin, Tang Zichen berdiri di tepi sungai dan tersenyum ke permukaan sungai yang beriak.
Ini adalah senyuman langka untuk Tang Zichen sejak kerabatnya pergi. Jika tidak biasanya, Tang Zichen tidak akan tersenyum sama sekali karena tidak ada yang pantas untuk ditertawakan. Tang Zichen berkata pelan, "Mei Qian, lihat sungai ini. Saat itu, ketika kamu menangkapku, kita bertengkar di sini. Itu adalah saat yang menyenangkan, dan terkadang aku berharap bisa kembali ke masa itu. Sangat buruk menyentuh wajahmu lagi dan mendengarmu berbicara. Sayangnya, itu tidak mungkin lagi." Tang Zichen merasakan di depannya, Su Meiqian berdiri dengan seragam polisinya. Tang Zichen mau tidak mau menyentuhnya, tapi itu kosong. Di dalam hati Tang Zichen, saat-saat sunyi sepi. Tang Zichen sendirian, di sungai itu saat itu, duduk lama, menatap sungai di suatu tempat dengan bingung. Baru setelah sekian lama Tang Zichen bangun dan pergi. Tang Zichen berjalan dan berjalan di sepanjang jalan yang familiar sekaligus asing. Setelah berjalan lebih dari 1 jam Tang Zichen berhenti. Tempat ini dulunya adalah villa keluarga Xianger, Paman Liu, Liu Chenming. Saya sudah lama tidak mengucapkan nama itu, apa kabar? Tang Zichen merasa bahwa dia melihat wajah Liu Chenming di depannya, rasanya seperti wajah Liu Chenming, tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tang Zichen melihat lagi, di samping Liu Chenming, berdiri di samping Liu Xiangyun. Liu Xiangyun meraih lengan Liu Chenming dan melambai ke Tang Zichen, melambai dan melambai, tubuh mereka mulai menjauh, semakin kecil. "Jangan pergi." Tang Zichen menerkam mereka, tetapi dia menerkam di udara. "Xianger, kamu akhirnya kembali ke kampung halamanmu." Tang Zichen duduk di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zichen berdiri dan berkeliaran di sekitar tempat itu sebentar sebelum pergi. Tang Zichen menutup matanya dan berjalan dengan perasaan, berjalan lama sebelum berhenti. Terlepas dari perjalanan ini, Tang Zichen berjalan dengan mata tertutup, tetapi dia tidak bertemu dengan siapapun, seolah-olah Tang Zichen tidak membutuhkan matanya lagi untuk berjalan. Tang Zichen berdiri di persimpangan dengan gedung tinggi di depannya, dan di antara gedung-gedung tinggi, banyak bangau langit berwarna-warni bergerak. Namun, di mata Tang Zichen, yang dia lihat bukanlah pemandangan ini, melainkan sebuah area besar dari bata dan bungalow beton, compang camping dan lusuh. Namun, Tang Zichen merasa bahwa petak rumah yang bobrok ini jauh lebih cantik daripada gedung-gedung tinggi saat ini. "Suaner, kamu di rumah juga, apakah kamu sudah melihat rumah lamamu? Semuanya berubah menjadi gedung bertingkat tinggi, bukan lagi daerah kumuh." Tang Zichen berdiri di persimpangan untuk waktu yang lama lagi. Setelah selesai, Tang Zichen menutup matanya lagi dan berjalan di sepanjang jalan. Dalam benak Tang Zichen, dia tidak berjalan di sepanjang jalan saat ini, tetapi jalan di kota Linjiang lebih dari 200 tahun yang lalu. Akhirnya, Tang Zichen berhenti di suatu tempat. Sekolah Menengah Baiyun. Untungnya, itu masih sekolah menengah Baiyun yang sama, tetapi dengan gedung yang berbeda. Tang Zichen melihat 4 karakter besar di depan sekolah menengah Baiyun. 4 karakter besar ini, tapi itu masih pukulan yang sama seperti sebelumnya, benar-benar tidak diharapkan. Tang Zichen berjalan ke sekolah menengah Baiyun. Tentu saja, gedung pengajaran telah hilang, tetapi taman bermain, tetapi masih ada, tetapi juga dibangun kembali, mungkin telah dibangun kembali berkali-kali. Tang Zichen berjalan di taman bermain, semuanya begitu padat, seolah-olah anak muda jahat nomor 1 kembali lagi. Di depan mata Tang Zichen, seolah-olah sekelompok besar orang telah muncul, sekelompok besar orang berlari ke arah Tang Zichen, dan mulut mereka sepertinya berteriak, "Tang Zichen, kenapa kamu kembali?" Kelompok orang ini termasuk Wang Qiang, Zhao Ritian, Liao Gaiyuan, Wei Ming, Jin Hu, Su Yan, Liang Ying, dan lainnya. Tang Zichen tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, saya kembali untuk melihatnya." Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari telinga Tang Zichen, "Di mana si bodoh itu?" Suara yang menusuk telinga ini tiba-tiba menghilangkan semua ingatan Tang Zichen, dan sekelompok orang yang baru saja berlari menuju Tang Zichen tiba-tiba menghilang.
Tang Zichen melihat ke samping dengan amarah yang tiba-tiba, hanya untuk melihat seorang pemuda dengan rambut dicat kuning dan sebatang rokok di mulutnya. Dia tidak tahu jenis rokok apa itu, terlihat cukup maju, dan dia ditemani oleh seorang pengikut. Pemuda berambut kuning itu melihat Tang Zichen menatapnya dengan marah, dan datang dan mencoba menamparkan Tang Zichen. Namun, di detik berikutnya tangannya dicengkeram oleh Tang Zichen. Pemuda berambut kuning itu sedikit terkejut karena seorang anak kecil bisa meraih tangannya. Rambut grizzly, segera lepaskan aku. Pemuda berambut kuning itu mengamuk. Sahabat itu juga berkata, apakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak melepaskannya, Kun pasti akan memotong tanganmu. Tangan pengganggu kedua di SMA Baiyun, apakah itu sesuatu yang bisa kamu sentuh? Tatapan Tang Zichen dingin dan dia tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Kelak, dengan tarikan santai, lengan pemuda berambut kuning itu dicabut dari bahunya oleh Tang Zichen. Ah! Pilar darah menyembur dari bahu patah rambut kuning itu. Rambut kuning itu menjerit kesakitan, sepertinya tidak bisa mempercayainya, dan pengikut itu juga tercengang, tidak bisa bereaksi. Tang Zichen melemparkan lengan itu ke tanah dan kembali ke wajah si rambut kuning, menendangnya. Retak, leher si rambut kuning mengeluarkan suara garing, lalu seluruh kepalanya mundur, seolah-olah kepalanya bahkan menggantung dari punggungnya, tidak diragukan lagi dipatahkan oleh tendangan Tang Zichen, dan dia mati dalam satu gerakan. Ah! Pengikut itu takut pada wajah berbunga-bunga itu, tetapi dia cukup pandai dalam hal itu, dan tidak menjadi lemah karena ketakutan, tetapi menarik kakinya dan lari. Mencoba lari. Tatapan Tang Zichen dingin saat dia mendengus, dia sepertinya tidak membiarkan pengikut itu pergi sama sekali. Tang Zichen bergegas dengan langkah panah dan memukul pengikut itu dari belakang dengan pukulan. Bang! Jantung pengikut itu tiba-tiba melompat keluar dari dada depannya, seluruh tubuhnya sepertinya terkena senapan sniper, dan dia terbang ke depan beberapa meter sebelum jatuh ke tanah, sementara orang itu sudah mati. Tatapan Tang Zichen mengarah ke beberapa orang lagi di sebelahnya. Awalnya ada beberapa anak laki-laki yang menggoda perempuan di sebelah mereka, dan anak laki-laki yang menggoda perempuan ini tidak lain adalah pengganggu dari sekolah menengah Baiyun. Rambut kuning yang baru saja dia bunuh adalah pengganggu kedua dari sekolah menengah Baiyun. Satu pengganggu yang menggoda gadis-gadis itu, tiba-tiba melihat dua pengganggu yang terbunuh, ketakutan konyol, dan sekarang tiba-tiba melihat tatapan Tang Zichen menembak ke arah mereka, dan tiba-tiba berlutut tanpa sepatah kata pun, menatap Tang Zichen, gigi gemeletuk ketakutan, bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk memohon belas kasihan. Memang, tadi Tang Zichen begitu galak. Adegan pembunuhan pedas pengganggu kedua dan sahabat karibnya sudah cukup untuk menakut-nakuti sekolah menengah Awan Putih, di mana pengganggu yang biasanya menakutkan, mengencingi celananya. Huff! Tang Zichen memandangi satu pengganggu yang berlutut tanpa suara, mendengus, berbalik dan terbang menjauh. Bukan karena Tang Zichen mengasihani nyawa anjing pengganggu yang satu ini, tetapi pengganggu yang satu ini, yang barusan tidak main-main dengan Tang Zichen, hanya menggoda gadis itu. Tang Zichen meninggalkan sekolah menengah Baiyun dan juga meninggalkan kota Linjiang. Kota Linjiang telah berubah tanpa bisa dikenali, kecuali sungai Linjiang yang masih ada, tidak ada jejak tahun yang dapat ditemukan sama sekali, dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Tempat yang harus dikunjungi selanjutnya adalah bertemu dengan keturunan keluarga Su Meiqian. Tang Zichen mengeluarkan kartu nama Zhang Ying dan membacakan nomor telepon Zhang Ying sekali. Halo. Pada saat itu, suara Zhang Ying datang dari udara. Ini aku, Tang Zichen. Oh, saudara Tang, apakah kamu sudah selesai? Benar. Kalau begitu, temui aku di keluargaku, dan Skywell akan membawamu ke sini. Bagus. Segera Tang Zichen tiba di keluarga Zhang Ying. Karena kecepatan mobil saat ini terlalu cepat, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi sebuah desa. Kakak Tang, masuklah, ini keluargaku. Mem. Tang Zichen masuk ke rumah Zhang Ying.
Meskipun Tang Zichen baru berusia 12 tahun, mata dan tatapannya sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil, jadi entah bagaimana Zhang Ying datang menemuinya sebagai orang dewasa. "Kakak Tang, duduk dan minum teh." Zhang Ying berteriak, "Mi, sajikan teh untuk tamu." "Oke." Pada saat itu, robot keluar. Tang Zichen memandangi robot itu dengan rasa ingin tahu. Zhang Ying tersenyum, "Ini bukan prajurit lapis baja, itu hanya robot biasa, melayani kita manusia." "Oh, itu, Zhang Ying, kamu bilang kamu kenal seseorang dari keluarga prajurit kuno." "Ya, Sukinger. Bisakah kamu membawakanku kenalan juga? Aku akan memikirkan keluarganya." "Tentu. Oke, terima kasih." Tang Zichen tahu bahwa Sukinger ini adalah keturunan dari keluarga Su Meiqian. Saat itu, sebuah berita tiba-tiba diputar di TV di ruang tamu, seruan untuk pemindahan patung Tang Zichen di Times Square oleh pasukan baru di kota Wangjing semakin keras dan banyak perwakilan dari pasukan baru telah membentuk tim untuk turun ke jalan dan menuntut pemerintah untuk menghapus patung Tang Zichen. Namun, keluarga bela diri kuno telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat dengan ini. Tang Zichen adalah pendahulu bela diri kuno yang sangat terkenal lebih dari 200 tahun yang lalu dan memiliki pengaruh dalam kekuatan keluarga bela diri kuno. Alis Tang Zichen berkerut, dan di televisi, Tang Zichen melihat patungnya, sebuah patung yang tingginya lebih dari 200 meter. Zhang Ying berkata, "Kekuatan baru ini benar-benar menjadi semakin berlebihan, mereka bahkan ingin merobohkan patung perwakilan paling menonjol dari keluarga bela diri kuno Tang Zichen." Layar televisi beralih ke seorang reporter yang mewawancarai perwakilan dari pasukan baru dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya mengapa permintaan untuk memindahkan patung Tang Zichen?" Perwakilan dari kekuatan baru itu berkata, "Waktu sedang maju, ini adalah zaman baju besi, zaman teknologi, tidak perlu mendirikan patung besar dari tokoh bela diri kuno di pusat kota Wangjing, Times Square. Selain itu, zaman seni bela diri kuno sudah berakhir, sosok usang seharusnya sudah lama ada di museum bersama dengan pesawat, mobil, dan ponsel." Reporter itu mewawancarai orang lain. Orang lain mengangkat jari tengah ke kamera dan berkata, "Tang Zichen, dia lemah, untungnya dia tidak tumbuh di era saat ini, jika tidak baju besi kita akan mengalahkannya sampai menjadi bubur." Layar beralih kembali ke reporter itu, dan reporter itu berkata, "Hadirin sekalian, untuk liputan lanjutan dari peristiwa seputar patung di Times Square kota Wangjing, harap tetap terkunci di saluran umum kami." Berita itu berakhir dan beralih ke berita berikutnya. Tang Zichen bertanya, apakah kekuatan baru adalah kelompok yang mendorong armor tanpa batas? Zhang Ying berkata, "Ya, saat ini, dunia dapat dibagi menjadi dua jenis orang, kekuatan baru dan kekuatan kuno. Kekuatan baru memiliki teknologi tinggi dan menganjurkan prajurit lapis baja, dan mereka sudah dominan di seluruh dunia, sementara kekuatan kuno adalah keluarga bela diri kuno. Mari kita begini, kekuatan baru mewakili kemajuan dan kekuatan bela diri kuno mewakili keterbelakangan, mereka tampaknya saling bertentangan di banyak tempat." Sekelompok orang yang bodoh. Tang Zichen sangat marah. Zhang Ying tersenyum, "Kakak Tang, sepertinya kamu juga anggota pasukan bela diri kuno." Tepat pada saat ini, telepon Zhang Ying tiba-tiba berdering. "Halo. Tidak baik, Nona, Wang Mao ada di sini lagi, dan dia membawa Jaeger bersamanya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku." "Oh, aku mengerti, aku akan segera keluar." Menutup telepon, Zhang Ying terlihat sangat tertekan. "Apa yang terjadi?" Tang Zichen bertanya. Zhang Ying berkata, "Itu, Saudara Tang, maaf, ada yang harus saya lakukan." "Katakan langsung padaku, ada apa?" Ya, ada seorang pria bernama Wang Mao yang terus melecehkanku, dia ingin aku menjadi istri keduanya. Tapi percuma aku menolak, keluarganya lebih kaya dariku, keluarganya sudah memiliki 2 mech warrior kelas SSS, dan keluarga saya ini hanya bisnis kecil." Bawa aku keluar," kata Tang Zichen.
Kakak Tang, jangan pernah. Saya akan menemukan cara saya sendiri untuk menundanya. Saya sudah memberitahu Sukinger, keluarganya adalah keluarga bela diri kuno. Masih tidak sulit untuk berurusan dengan keluarga Wang Mao. Level kamu tetap di sini, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Zhang Ying kabur. Tang Zichen segera mengikutinya keluar. Di gerbang keluarga Zhang Ying, seorang pria, berdiri di atas baju besi yang tingginya sekitar 10 lantai, memandang sekelompok orang di gerbang dan berkata, apakah Zhang Ying masih belum keluar? Saya tidak menyalahkan Anda atas terus meledakkan pintu Anda, seperti yang Anda lihat, saya adalah Mech Warrior peringkat SSS, keluarga saya memiliki satu lagi, apakah Anda tidak tahu kekuatan keluarga saya? Keluarga kecil Anda bahkan tidak mampu membeli Mech Warrior generasi pertama kualifikasi apakah kamu harus berselisih denganku? Apakah sulit menjadikan Zhang Ying istri keduaku? Pada saat itu, Zhang Ying keluar dan berkata dengan marah, Wang Mao, jangan pergi terlalu jauh. Yoho, keluarlah, kupikir kau benar-benar bersembunyi. Wang Mao, aku sudah memberitahu temanku Sukinger, hati-hati, dia sudah dilatih untuk kesempurnaan bawaan, dia masih lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Hahaha, Sukinger, maksudmu Sukinger dari keluarga bela diri kuno itu. Aku pooh, biarkan dia datang dan mencoba, aku berjanji Mech Warriorku tidak akan mengalahkannya sampai babak belur, dan kesempurnaan besar bawaan aku pooh, tidakkah kamu tahu bahwa 6S Mech Warriors saat ini dapat mengacaukan kesempurnaan besar realem persatuan dengan satu pukulan. Ini zaman baju besi, seni bela diri, ketinggalan zaman, hahaha. Saat itu, sebuah suara dingin keluar, ya. Siapa yang bicara? Wang Mao berteriak. Aku. Suara sedingin es datang lagi. Baru pada saat itulah semua orang melihat Tang Zichen, tetapi itu adalah anak laki-laki berusia 12 tahun. Yo, anak kecil. Wang Mao tertawa dingin. Zhang Ying sibuk berkata, kakak Tang, aku tidak menyuruhmu diam, kembalilah. Tang Zichen bercabang dari Zhang Ying, melihat pria yang berdiri di bahu Meisha Warrior setinggi 10 lantai, dia berkata, robot ini, apakah ini milikmu? Anak kecil, aku adalah baju besi, bukan robot, jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Baiklah, biarkan aku, Tang, lihat apakah armor itu benar-benar kuat di era sekarang. Yang mana yang tidak tahu batas langit. Tepat pada saat ini, Wang Mao merasakan tinju terbang ke arahnya, dia tidak bisa menghindarinya. Bang! Wang Mao jatuh dari bahu prajurit lapis baja itu dan meringis kesakitan. Tang Zichen menginjak kepala Wang Mao, dan Wang Mao tidak dapat berdiri. Kamu, singkirkan kaki anjingmu dariku, kata Wang Mao dengan marah. Tang Zichen berkata dengan dingin, ada jalan ke surga dan kamu tidak akan pergi, tapi tidak ada pintu ke neraka untuk dilempar. Kamu sih punya nyali untuk melepaskanku, skill apa itu serangan diam-diam, tunggu sampai aku memakai baju besiku dan mengoperasikannya, lalu lawan aku, kata Wang Mao. Armor itu tidak akan bertarung dengan sendirinya, seseorang harus ada di dalam untuk mengoperasikannya. Dan itu juga membutuhkan fleksibilitas tingkat tinggi untuk mengoperasikan armor itu, jadi tidak semua orang juga bisa mengoperasikan armor itu, semakin tinggi level armornya, semakin lebih tinggi persyaratan untuk operator. Oleh karena itu, di dunia ini, mereka yang bisa menerbangkan baju besi di kekuatan baru disembah oleh banyak orang seolah-olah mereka adalah pahlawan atau orang kuat. Tentu saja, baju besi juga sangat mahal, dan keluarga biasa tidak mampu. Wang Mao mengira Tang Zichen pasti akan membiarkannya pergi dan bertarung dengan baju zirahnya. Namun, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Bang! Pada saat itu, Tang Zichen mendengus acuh tak acuh dan menginjak kepala Wang Mao dengan bunyi keras, langsung meledakkan kepala Wang Mao seperti semangka. Tang Zichen sama sekali tidak tertarik dengan jenis baju zirah miliknya, dan menginginkan dia berduel dengan jenis baju zirah ini hanyalah penghinaan terhadap keterampilan seni bela diri Tang Zichen. Tidak jauh dari sana, Zhang Ying dan yang lainnya tertegun.
Tang Zichen sebenarnya telah membunuh Wang Mao secara langsung, ya Tuhan. Kakak Tang, kamu, bagaimana kamu membunuhnya? Zhang Ying muncul dengan panik. Pada saat itu, seorang lelaki tua juga datang dan bertanya, Zhang Ying, siapa dia? Mengapa keterampilan bela diri Anda begitu tinggi di usia yang begitu muda? Seni bela diri. Zhang Ying baru ingatkan, tapi kakak Tang baru saja melakukan seni bela diri dan terlihat bagus, jika tidak bagaimana dia bisa meledakkan Wang Mao dari baju besi setinggi 10 lantai sekaligus dan menginjak kepalanya. Benar kakak Tang, bagaimana kamu tahu seni bela diri? Zhang Ying memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Bagaimana Tang Zichen merasa begitu sarkastik ketika mendengar kata-kata Zhang Ying. Dia, Tang Zichen, telah kembali ke leluhurnya dan masih bertanya bagaimana dia tahu seni bela diri. Tang Zichen sedang tidak mood untuk menjawab pertanyaan konyol seperti itu dan berkata, hal besar apa yang akan terjadi jika aku menginjak Wang Mao ini? Pria tua di sampingnya berkata dengan getir, mengapa sesuatu yang besar tidak terjadi? Ini akan menjadi masalah besar cucuku Yo. Siapa kamu? Kamu telah menyebabkan masalah besar bagiku. Tang Zichen memelototi lelaki tua itu dan berkata, tidak ada seorang pun di sini yang merupakan cucumu, jika kamu terus mengatakan itu, kamu akan berada dalam masalah. Pria tua itu ketakutan saat melihat tatapan tajam di mata Tang Zichen, dan tidak berani berbicara lagi. Tang Zichen berkata, siapa di antara kalian, bawa aku ke keluarga Wang Mao. Wang Mao diinjak-injak sampai mati olehku, aku akan menyelesaikan masalah ini dan tidak akan menimbulkan masalah bagi keluargamu. Tolong tunjukkan jalannya. Ini, pimpin jalan. Suara Tang Zichen mengangkat 8 poin, dan tiba-tiba, lelaki tua itu tidak berani mengoceh lagi dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa Tang Zichen ke keluarga Wang Mao. Zhang Ying juga tiba-tiba merasa bahwa tatapan Tang Zichen kasar dan galak. Saat ini ada di keluarga Wang Mao. Laporkan ini buruk, Wang Mao sudah mati. Apa katamu? Seorang lelaki tua sangat marah. Tuan muda Wang Mao sudah mati, baju besi keluarga kami, mata merah, baru saja diambil oleh Wang Mao, dan baju besi itu bahkan mengirim videonya kembali, dan Wang Mao diinjak. Tidak, itu tidak mungkin. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Wang Mao adalah orang yang sangat berbakat di keluarga mereka untuk mengoperasikan baju besi, dan ketika mereka membeli kembali baju besi yang lebih canggih di masa depan, mereka mengandalkan dia untuk mengoperasikannya, tapi dia diinjak dan kepalanya meledak. Siapa itu? Siapa yang membunuh Wang Mao? Laporkan kepala klan. Wang Mao mengejar Zhang Ying sesama kota kita, tetapi Zhang Ying tidak menyukai Tuan Muda Wang Mao. Tuan Muda Wang Mao pergi lagi hari ini, tetapi dia dibunuh oleh ahli bela diri kuno yang tidak dilakukan oleh keluarga Zhang. Tidak tahu di mana menemukannya, Wang Mao ceroboh dan tidak berada di ruang operasi, menyebabkan baju besi itu terbunuh bahkan tanpa memulai. Patriark, ini adalah video yang dikirim kembali oleh baju besi mata merah. Gigi lelaki tua itu bergemeletuk karena marah setelah menonton video, dan dia berteriak, segera pergi dan bawa semua orang ke sini, dan keluarkan semua baju besi, aku ingin menginjak-injak keluarga Zhang. Ya. Tidak lama kemudian, semua orang dari keluarga Wang Mao datang, dan setelah menonton video itu, semua orang gemetar karena marah. Ayo pergi injak-injak keluarga Zhang. Di luar balai keluarga Wang Mao ada deretan baju besi, yang paling kuat di antaranya adalah baju besi kelas SSS dan sisanya adalah lebih dari 100 baju besi kelas SSS. Saat ini, Tang Zichen sudah tiba di keluarga Wang Mao. Ketika Tang Zichen melihat bahwa orang-orang dari keluarga Wang Mao telah mendapatkan berita dan hendak pergi, Tang Zichen mendengus, tidak perlu merepotkan aku di sini. Orang-orang dari keluarga Wang Mao bahkan belum sempat masuk ke dalam armor sebelum Tang Zichen datang. Itu dia yang membunuh Wang Mao. Seorang pria berteriak. Cepat masuki baju besi dan basmi prajurit kuno ini. Tang Zichen berdiri di udara, memandang rendah kelompok baju besi itu dengan jijik.
Tang Zichen tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, jangan sampai mereka mengatakan serangan diam-diam lagi, jadi dia membiarkan mereka masuk ke dalam baju besi. Pada saat itu, armor SSS terkuat itu diaktifkan, dan tiba-tiba tinju besar dari armor SSS itu menabrak Tang Zichen. Sudut mulut Tang Zichen naik dengan jijik, katak-katak di dasar sumur ini belum pernah melihat seperti apa seniman bela diri yang kuat itu, dan mereka dengan lancang mengklaim bahwa seni bela diri sedang menurun, sungguh menggelikan. Kemudian Tang Zichen membiarkan mereka melihat kekuatan seorang seniman bela diri sejati. Pada saat ini, baju besi kelas SSS itu hampir meninju di depan Tang Zichen. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tang Zichen akan hancur berkeping-keping oleh tinju baja besar itu, Tang Zichen bergerak. Hanya cahaya dingin yang melintas di tangan Tang Zichen, dan sebuah pedang ditarik keluar, memotong baju besi setinggi 10 lantai itu. Armor itu berhenti sejenak di udara. Sekitar beberapa detik kemudian, dengan gemuruh armor setinggi 10 lantai itu terbelah dua oleh pedang Tang Zichen. Semua orang di tanah sangat bodoh sehingga rahang mereka jatuh ke tanah. Armor setinggi 10 lantai, semuanya menggunakan bahan paduan super, namun itu terbelah dua oleh pedang. Mungkinkah itu menjadi lebih dramatis? Tapi sebenarnya itu terlalu dibesar-besarkan. Dibandingkan dengan pria yang begitu kuat, apa itu baju besi? Pada saat ini, armor kelas SSS yang terbelah menjadi dua, jatuh ke tanah dengan gemuruh, berubah menjadi dua tumpukan besi tua. Selain itu, bahkan prajurit yang mengemudikan baju besi kelas SSS juga terbelah dua, dan saat ini, mayatnya terbelah dua, jatuh bersama dengan baju besi. Tang Zichen menyerang dengan pedang dari kepala baju besi, secara akurat dan bahkan prajurit yang mengoperasikan baju besi di dalamnya terbelah menjadi satu. Tidak jauh dari sana, Zhang Ying, yang mengikuti di langit dengan dereknya, juga tertegun, tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Adik laki-laki Tang, yang terlihat baru berusia 12 tahun, benar-benar membelah baju besi tingkat SSS yang dibanggakan keluarga Wang Mao di setengah dengan satu pedang. Tang Zichen memandangi kelompok baju besi di tanah dan tidak mengatakan apa-apa, lalu dia mengayunkan pedang lain, dan pedang di tangan Tang Zichen tampaknya berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing secara akurat menebas satu baju besi. Swoosh! Dalam sekejap mata, semua armor, apakah itu grade S atau SS, terbelah menjadi dua bagian, dan bahkan prajurit yang duduk di dalam armor dan mengoperasikannya tanpa ampun terbelah menjadi dua bagian. Di pintu masuk aula, lelaki tua dari keluarga Wang Mao itu gemetar saat dia melihat besi tua besi dan mayat prajurit baja keluarga di seluruh lantai. Di langit yang jauh, Zhang Ying, yang sedang duduk di mobil terbang, juga tercengang, dan saudara Tang tidak menunjukkan belas kasihan, membunuh pria itu dan baju zirahnya bersama-sama. Tang Zichen menatap lelaki tua itu dan berkata, "Kaulah yang memberi perintah untuk menginjak-injak keluarga Zhang." Aku. Orang tua itu, aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Swoosh! Pada saat itu, cahaya putih menyala, dan pada saat berikutnya, tubuh lelaki tua ini terpisah dan jatuh ke dalam genangan darah. Tang Zichen kejam dan tanpa ampun dalam tindakannya, jadi jangan berpikir bahwa lelaki tua itu akan selamat. Tang Zichen tidak tahu mengapa, sejak kerabatnya pergi, hati pembunuh di dalam Tang Zichen menjadi lebih berat. Di masa lalu, Tang Zichen akan merasa bahwa hidup itu berharga. Tetapi sejak kematian orang yang dicintainya, Tang Zichen merasa bahwa tidak ada yang berharga dalam hidup, tidak peduli betapa berharganya itu, masih ada hari kebesaran, tetapi itu hanya perbedaan antara mati terlambat dan mati lebih awal. Karena cepat atau lambat Anda harus mati, maka bunuh, siapapun dia, anggap itu tenggat waktu awal. Bukan. Kerabat Tang Zichen harus mati, mengapa yang lain tidak? Mungkin inilah yang sangat merangsang Tang Zichen, sehingga hati pembunuhnya menjadi lebih berat. Tentu saja,
Bisa juga dikatakan bahwa Tang Zichen adalah serigala yang terluka, dan serigala yang terluka selalu lebih ganas. Di langit yang jauh, Zhang Ying menatap Tang Zichen dengan seram. Dia ingin berteriak, tetapi dia sedikit takut untuk melakukannya. Tang Zichen menatap Zhang Sado dan berkata, "Terima kasih telah menjagaku, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan terbang. Hanya dengan terbang dengan tubuh fisiknya, dia sangat cepat, sama sekali bukan pembangkit tenaga bela diri kuno biasa. Zhang Ying tercengang saat melihat Tang Zichen, yang menghilang ke langit, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat itu, telepon Zhang Ying berdering, dan sekilas itu adalah panggilan Su Qinger. "Hei Qinger, Zhang Ying, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah Wang Mo masih mengganggumu? Jangan khawatir, aku akan segera datang," kata suara di telepon. "Qinger, Wang Mo sudah mati. Apa yang terjadi?" Tidak hanya Wang Mao yang meninggal, bahkan keluarga Wang Mao ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa keluarga Wang Mao memiliki baju besi kelas SSS? Itu juga berubah menjadi besi tua sekarang. Lupakan saja, tidak mungkin untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sebaiknya saya mengirimkan videonya kepada Anda. Zhang Ying mengirim video yang diambil oleh pengawasan mobil terbang ke Su Qinger. Tidak lama kemudian, Su Qinger menelepon lagi dan bertanya, "Zhang Ying, siapa anak itu?" "Entahlah," dia bilang namanya Tang Zichen, dan sepertinya pengetahuannya tentang dunia kita masih macet dalam 200 tahun terakhir. Ya Tuhan, satu tebasan yang membelah armor kelas SSS menjadi dua, apakah itu masih manusia? Entahlah, aku sudah terlalu kaget untuk tahu harus berkata apa. "Zhang Ying, kamu bilang namanya Tang Zichen." "Benar. Jadi, mungkinkah dia keturunan Don itu dalam sejarah?" "Aku tidak tahu, anak ini adalah sebuah misteri, tapi dia mewakili kekuatan bela diri kuno, yang baik untuk kita." Sekarang kekuatan baru itu begitu sombong, memuja baju besi tanpa batas dan merendahkan seni bela diri begitu rendah. Aku sangat ingin untuk melihat bagaimana kekuatan baru akan bereaksi ketika mereka mengetahui tentang ahli kekuatan bela diri kuno yang begitu kuat. Yah, aku juga ingin melihat bagaimana kekuatan baru itu bereaksi untuk melihat bagaimana perasaan armor kelas SSS mereka ketika dibelah dua oleh seorang ahli seni bela diri kuno sejati. Hehehe, tidak ada cara untuk menyembunyikan apa yang terjadi hari ini. Dalam setengah hari aku khawatir seluruh dunia akan melihat berita dan video langit. "Zhang Ying, di mana anak itu sekarang?" "Entahlah, dia baru saja pergi setelah membunuh banyak orang dari keluarga Wang Mao. Aku tidak berani mengikutinya." "Tidak apa-apa, dia pasti akan muncul lagi. Sekarang mari kita lihat apakah ada sesuatu di berita. Aku akan segera datang." Bagus. Sekitar setengah jam kemudian, seluruh dunia dikejutkan oleh suatu peristiwa. Hampir seluruh dunia melihat di langit video Tang Zichen membelah baju besi kelas SSS menjadi dua dengan satu tebasan. Seluruh jaringan dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Masalah ini benar-benar seperti perang dunia telah pecah. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak mungkin. Video ini pasti palsu. Siapapun yang membuat video palsu untuk mencemarkan armor luhurku ingin ditangkap. Itu pasti seseorang dari pasukan bela diri kuno, pasti. Pasukan bela diri kuno, bagaimanapun, melihat video ini, tetapi emosi mereka benar-benar berlawanan. Haha, kali ini biarkan kekuatan baru itu, orang bodoh yang menyembah baju besi, melihat seperti apa ahli seni bela diri kuno yang sebenarnya, biarkan mereka masih berani berpikir bahwa seni bela diri itu terbelakang. Bocah itu, siapa dia? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa penampilannya sangat mirip dengan pahlawan kita, Tang Zichen? Mungkinkah anak ini adalah keturunan Tang Zichen? Haha, bagus, seni bela diri kuno kita akhirnya akan membuat dunia terkesan lagi. Aku hanya tidak tahu kapan anak ini akan muncul lagi. Saat ini, di Pulau Marsial, Jenderal Chen Ma, video pengawasan langit telah diperbaiki oleh kami.
Jenderal Chen Ma itu berteriak, siapa yang membunuh ayah mertuaku? Jenderal, akan lebih baik jika Anda pergi untuk melihat sendiri videonya. Ketika kami melihat video itu, kami tidak dapat mempercayainya. Jenderal Chen Ma mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak peduli siapa dia, jika saya, Chen Ma, tidak memotongnya menjadi ukuran, saya tidak akan layak menjadi 100 jenderal sesian Kekaisaran Huang. Para teknisi itu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka ragu di dalam hati apakah Jenderal Chen Ma benar-benar memiliki kemampuan itu. Para teknisi segera menyalakan video itu, dan layar virtual muncul di udara di tempat kejadian, dan di layar virtual, seorang anak berusia sekitar 12 tahun terlihat tiba di pintu masuk Villa Sumber Bunga Persik, dan kemudian membunuh penjaga keamanan di pintu masuk. Penjaga keamanan itu, yang semuanya bisa berada di tengah-tengah alam bawaan sebenarnya sangat tidak berdaya. Meskipun pasukan bela diri kuno sangat kontradiktif dengan pasukan baru, beberapa pasukan bela diri kuno yang tidak produktif adalah bersedia menjadi antek prajurit Mesia pasukan baru, dan beberapa penjaga keamanan yang dibunuh oleh Tang Zichen ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ambisi di pasukan bela diri kuno. Setelah itu, Tang Zichen menamparkan ayah mertua Jenderal Chen Ma sampai mati, dan akhirnya terbang ke udara, menghadap villa, dan meledakkannya menjadi reruntuhan dengan tamparan lain. Efek tamparan ini bisa dibandingkan dengan baju besi kelas SSS, tapi pria ini mengandalkan seni bela diri. Ketika Jenderal Chen Ma melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Tepat pada saat ini, Jenderal Chen Ma menerima telepon. Sekilas itu adalah panggilan dari atasan. Halo, Marsekal Hu. Orang di telepon buru-buru berkata, Chen Ma, kamu di mana? Marsekal Hu, saya di Pulau Bela Diri, ayah mertua saya dibunuh, saya di sini untuk menangani akibatnya, apa yang Anda butuhkan? Cepat kembali, omong-omong, apakah kamu tidak melihat berita hari ini? Ada berita apa? Moodku sedang buruk hari ini, jadi aku sedang tidak mood untuk menonton berita. Setelah itu, segera kembali ke lookout untuk rapat. Ya, Marsekal. Jenderal Chen Ma segera bergegas kembali ke kota Wangjing dengan Skycar, sambil menyalakan berita di Skycar. Berita itu sangat melaporkan kejadian ini yang terjadi 1 jam yang lalu. Ini dia. Ketika Jenderal Chen Ma melihat remaja di video itu, dia benar-benar terpana. Kembali di kota Wangjing, petinggi Kekaisaran Yan Huang bertemu. Kita harus menemukan remaja itu, dan kali ini kita harus membunuhnya di depan umum, jika tidak ini akan menyebabkan kita masalah tanpa akhir. Kalau begitu, bagaimana kita akan membunuhnya? Kirim 2 prajurit Mesia level SSSS untuk menantangnya terlebih dahulu dan lihat seberapa kuat orang ini. Ini terjadi di Kekaisaran Yan Huang kita, semua kerajaan di dunia mengawasi kita, jadi kita harus bergerak cepat. Bagaimana jika 2 prajurit Mesia peringkat SSSS masih tidak bisa mengalahkan orang itu? Meskipun kami akan mengirimkan 2 Mech Warriors level 5, itu tidak berarti bahwa kami hanya memiliki 2 Mech Warriors level 5 yang hadir. Kami, Kekaisaran Yan Huang, memiliki total lebih dari 500 Mech Warrior level 5. Kami akan memiliki setidaknya lebih dari 50 Mech Warrior level 5 siap sedia setiap saat. Sebagai tambahan, kami juga akan mengirimkan Mech Warrior level 6 ke tempat kejadian. Saya bersedia. Banyak orang di tempat kejadian mengangkat tangan, semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk pergi dan menghadapi Tang Zichen. Bagus, Jenderal Chen Ma, ku dengar ayah mertuamu terbunuh di Pulau Wulin. Orang yang membunuh ayah mertuamu adalah ahli seni bela diri kuno yang sama yang menghancurkan keluarga Jin Ling Wang. Sekarang aku memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Apakah Anda bersedia pergi menemuinya? Aku akan mencabik-cabiknya, kata Jenderal Chen Ma sambil menggigit. Oke, 1 Chen Ma, dan 1 lagi, Lan Yang, silakan. Ya, Marsekal. Begitu saja, Kekaisaran Yan Huang dengan cepat menanggapi masalah Tang Zichen ini, dalam waktu 1 jam. Chen Ma,
Pejuang Mesia peringkat 5 peringkat 100 teratas dari kerajaan Yan Huang dan Lan Yang. Pejuang Mesia peringkat 5 peringkat 100 teratas akan menghadapi Tang Zichen. Namun, mereka tidak tahu nama Tang Zichen, jadi mereka menggunakan nama kode Jin Lingkit alih-alih memanggilnya, dan mengirimkan berita ini ke dunia dengan cepat. Saat ini, Su Qinger sudah tiba di rumah Zhang Ying. Sayangnya, saat ini tidak ada yang tahu di mana Tang Zichen berada. Qinger, apakah dia akan meneleponmu lagi? Su Qinger berkata dengan cemas. Seharusnya dia memberitahu saya sebelumnya bahwa dia ingin saya memperkenalkan Anda kepadanya. Saya merasa dia tampaknya cukup tertarik dengan keluarga Su Anda. Apakah dia benar-benar terkait dengan sejarah Tang Zichen dalam beberapa hal? Apakah mereka benar-benar keturunan dari Tang Zichen? Mengapa lagi mereka sangat mirip? Saya baru menyadarinya setelah berita mengeluarkannya untuk perbandingan. Qinger, leluhur keluarga Anda, Su Meiqian menikah dengan Tang Zichen. Mungkinkah anak ini adalah keturunannya dari Tang Zichen dan Su Meiqian? Zhang Ying, jangan bicara omong kosong, sekarang kami hanya bisa menunggu dia meneleponmu dan mengambil inisiatif untuk menghubungimu. Tepat pada saat ini, TV yang menyala di ruang tamu tiba-tiba menyela berita. Pemirsa yang terhormat, beberapa menit yang lalu, kota Wang Jing telah menanggapi apa yang terjadi di keluarga Jin Ling Wang sebagai berikut. Pertama, menunjukkan apa yang terjadi dalam keluarga Wang Jinling sebagai tragedi Jinling, dan memposisikan ahli seni bela diri kuno itu, nama kode Jin Lingkit. Kedua, kota Wang Jing akan mengirim Chen Ma dan Lan Yang, dua prajurit Mesia peringkat 100 peringkat 5 teratas untuk menghadapi dan memusnahkan Jin Lingkit. Namun, karena saat ini tidak ada tanda-tanda dari Jin Lingkit, kota Wang Jing telah memberi Jin Lingkit 5 hari, di mana Chen Ma dan Lan Yang akan menunggunya di Repulse Bay of the Purple Sea. Jika Jin Lingkit tidak muncul secara sukarela dalam 5 hari, kota Wang Jing akan melakukan apapun untuk menggunakan Cosmic Sky untuk mencarinya. Siaran berita interupsi selesai. Zhang Ying dan Su Qinger terkejut. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Pasukan baru bahkan telah mengirim 2 armor kelas 5 Chen Ma dan Lan Yang untuk menangani Brother Tang. Apakah saudara Tang akan berada dalam bahaya? Ini adalah armor peringkat 5, dan itu adalah prajurit peringkat 100 teratas. Saya harap saudara Tang dia akan baik-baik saja. Tidak mudah bagi prajurit kuno yang begitu kuat untuk muncul, tapi jangan putus asa. Saat ini, Tang Zichen sedang berjalan di jalan, kecuali bahwa Tang Zichen telah mengubah wajahnya, bukan karena Tang Zichen takut orang mencari masalah, tetapi dia masih memiliki urusannya sendiri untuk diselesaikan. Tempat Tang Zichen datang saat ini adalah kota tempat keluarga Han Wang berada lebih dari 200 tahun yang lalu, yaitu keluarga Xiao Meng. Tang Zichen sedang duduk di mobil langit, yang memiliki banyak kerabatnya di dalamnya, dan Tang Zichen akan membawa mereka, satu persatu, kembali ke kampung halamannya untuk melihat. Halo, apakah keluarga Han Wang masih ada hari ini? Tang Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki yang juga seorang praktisi seni bela diri. Tang Zichen tahu bahwa dia adalah bawaan terlambat. Di mana bocah kecil itu? Pergilah. Orang yang lewat itu memelototi Tang Zichen. Bang, Tang Zichen menamparkan orang yang lewat itu sampai mati. Berani sombong di depan Tang Zichen, benar-benar mencari kematian. Tang Zichen mendengus dan pergi, mencari orang lain untuk bertanya. Pada akhirnya, Tang Zichen mendapat hasil. Keluarga Han Wang dibubarkan 100 tahun yang lalu, dan anak-anak keluarga itu terpencar. Tang Zichen tidak punya pilihan selain melakukannya. Alamat keluarga asli Xiao Meng juga sudah lama hilang. Seperti itu. Satu persatu, Tang Zichen pergi untuk melihat setiap tempat, terlepas dari apakah keluarga mereka telah meninggal atau belum. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, kecuali keluarga Su Meiqian, keluarga dan keluarga teman-temannya yang lain. Tang Zichen sudah pergi untuk melihat mereka semua pergi. Akhirnya, saatnya untuk mengunjungi keluarga Su Meiqian, dan setelah itu, saya hampir akan pergi. Setelah saya memutuskan berulang kali,
saya lebih baik membawa mereka kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar untuk dimakamkan. Di sini, kampung halaman mereka semuanya benar-benar hilang, dan jika mereka dimakamkan di sini, saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki siapapun untuk menyapu kuburan mereka di masa depan. Dan dengan membawa mereka kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar, setidaknya mereka semua akan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan penghormatan. Selain itu, dengan popularitas Sang Hong saya di Kekaisaran Bela Diri Besar, klan Sang saya belum tentu jatuh dalam 10.000 tahun terakhir. Ini adalah keputusan terakhir Tang Zichen. Awalnya dia telah memikirkan apakah dia harus mengubur mereka di kampung halamannya atau tidak, tetapi sekarang tampaknya sama sekali tidak perlu. Membawa mereka untuk menyelesaikan penyesalan mereka dan datang berkunjung sudah cukup. Tang Zichen berkata kepada kereta surgawi, "Bawa aku kembali ke rumah Zhang Ying." "Oke, harap tiba dalam setengah jam." Setengah jam kemudian, Tang Zichen tiba di rumah Zhang Ying. "Kakak Tang." Zhang Ying melihat Tang Zichen dan berlari keluar dari aula dengan gembira. Orang yang lari bersama Zhang Ying juga memiliki wanita aneh. Tang Zichen berkata, "Zhang Ying, saya kembali dari bisnis saya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda mengenal seseorang dari keluarga bela diri kuno Su. Kapan Anda akan membawa saya ke sana?" "Zhang Ying sedang sibuk kakak Tang, sahabatku, Su Qinger, dia ada di sini, dia dari keluarga Su." Zhang Ying memperkenalkan wanita di sampingnya ke Tang Zichen. Tang Zichen memandangi wanita aneh di samping Zhang Ying, dia berpenampilan biasa-biasa saja tetapi heroik. Su Qinger itu memandang Tang Zichen dengan penuh semangat dan berkata, "Kakak Tang." Tang Zichen, bagaimanapun, berkata, "Su Qinger, kamu bisa memanggilku leluhur Tang Taiseng, aku yakin aku tidak akan memanfaatkanmu." Su Qinger tercengang, lalu dia berseru, "Senior Su Qinger, temui leluhur suci." Tang Zichen mengangguk. Baik Zhang Ying dan Su Qinger terdiam beberapa saat. Tang Zichen jelas memiliki wajah berusia 12 tahun, tetapi dia terlihat seperti orang tua. Tang Zichen masuk ke ruang tamu, duduk menatap Su Qinger dan berkata, "Layak menjadi keturunan keluarga Su, semuanya sangat heroik." Alasan Tang Zichen mengatakan itu karena Su Meiqian, serta Su Yan yang asli, semuanya adalah gadis yang heroik. Jadi melihat Su Qinger, Tang Zichen yakin bahwa dia pasti keturunan dari keluarga Su. Su Qinger berkata, "Leluhur Tang Taiseng, Anda tahu leluhur keluarga Su saya?" "Tentu saja, atau menurutmu ada yang bisa memanggilku leluhur suci?" Leluhur suci, maafkan keberanian junior, bisakah aku mengajukan beberapa pertanyaan padamu?" "Ya, kamu boleh bertanya. Apakah kamu keturunan leluhur kami, Su Meiqian dan Tang Zichen?" "Tidak." "Ah, lalu mengapa kamu ingin aku memanggilmu leluhur suci?" "Karena aku Tang Zichen, dan Su Meiqian adalah istriku." "Apa? Kamu Tang Zichen?" Tiba-tiba, Zhang Ying dan Su Qinger terkejut dan menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Dinyatakan dalam silsilah keluarga kita bahwa leluhur kita sudah berusia lebih dari 30 tahun ketika dia pergi bersama Tang Zichen, dan bahkan jika dia masih hidup sekarang itu hampir 300 tahun, tetapi kamu jelas-jelas anak laki-laki berusia 12 tahun. Tang Zichen berkata, "Kamu tahu seni bela diri seperti katak di dalam sumur yang tahu langit, jadi aku tidak heran kamu mempertanyakannya." "Saya juga ingin meminta leluhur suci untuk mengajari Anda," kata Zhang Ying. Tang Zichen berkata, "Ya, pemahamanmu saat ini tentang Dao bela diri adalah alam persatuan, kan? Aku pernah mendengar bahwa alam persatuan diikuti oleh alam leluhur, kan? Itu benar, setelah alam persatuan, leluhur, setelah leluhur adalah kenaikan, setelah kenaikan adalah kembali ke kehampaan, dan setelah kembali ke kehampaan adalah kembali ke leluhur. Aku sekarang adalah leluhur yang kembali." Petik 2. Keberadaan macam apa itu leluhur yang kembali? Mencapai kembali ke leluhur akan membuat saya muda kembali,
sebelum saya mencapai kembali ke leluhur, saya adalah seorang pria tua pucat berusia 259 tahun. Kalian melihat saya sebagai remaja berusia 12 tahun, inilah saya menjadi muda kembali. Baiklah, saya akan mengesampingkan secara spesifik. Sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya akan membuka mimbar untuk dunia. Saya mendengar bahwa di dunia ini, seni bela diri telah tertinggal. Tidak peduli apa, saya akan membantu para seniman bela diri kuno dari dunia ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Saat ini, Zhang Ying sedang sibuk berkata, leluhur suci, terakhir kali Anda berada di keluarga Wang Mao, seluruh dunia sekarang mengetahuinya. Tang Zichen mendengus dengan jijik, jadi bagaimana jika seluruh dunia tahu? Leluhur suci, seluruh dunia tidak memiliki cara, tetapi kekuatan baru dari Kekaisaran Yan Huang kota Wangjing, mengirimkan pengumuman ke seluruh dunia 3 hari yang lalu. Mereka mengirim 2 prajurit Meisha peringkat 5 untuk menantangmu dan menempatkan Anda sampai mati, karena mereka tidak dapat menemukan Anda, jadi mereka memberi Anda 5 hari. 5 hari ini mereka akan menunggu Anda di Teluk Air Dangkal Laut Ungu. Jika Anda tidak muncul setelah 5 hari, Anda akan memulai hari tingkat kosmik untuk mencari. Tang Zichen mendengus, tepat pada waktunya. Aku baru saja akan pergi mencari mereka untuk mengajarkan baju besi dunia ini pelajaran yang sulit untuk memutarbalikkan nilai-nilai semua orang di dunia ini dan kembali ke jalur seni bela diri yang benar. Ayo pergi, bawa aku ke Purple Sea Repulse Bay. Zhang Ying dan Su Qinger sama-sama terkejut melihat betapa menghina nada suara Tang Zichen. Mereka sebelumnya khawatir apakah Tang Zichen akan mampu menghadapi armor kelas 5S. Saint Ancestor, orang-orang yang mereka kirim adalah armor kelas 5. Armor kelas 5 setinggi bangunan 25 lantai. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Alis Tang Zichen berkerut, aku akan membiarkanmu memimpin, jadi kamu akan memimpin, jadi jangan membuatku bertele-tele, oke? Ya, leluhur suci. Zhang Ying dan Su Qinger terdiam, sepertinya kekhawatiran mereka benar-benar tidak perlu. Pada saat ini, di Teluk Air Dangkal Laut Ungu, banyak orang dan kendaraan langit yang tak terhitung jumlahnya diparkir di udara. Di antara mereka, 2 armor setinggi 25 lantai berdiri dengan tenang di permukaan laut. Di dalam 2 baju besi kelas 5 ini, 2 prajurit Chen Ma dan Lan Yang sudah menunggu bunga. Sial, sudah 3 hari, apakah dia datang atau tidak? Chen Ma, yang menunggu di dalam ruang operasi baju besi sepanjang waktu, tidak bisa menahan amarahnya. Banyak orang meledak di tempat kejadian, tetapi tentu saja, orang-orang dari pasukan bela diri kuno di tempat kejadian diam-diam cemas. Di bawah dasar laut dangkal ini, ada lebih dari 50 baju besi yang juga kelas 5, serta baju besi kelas 6 jika dibutuhkan. Armor kelas 6 benar-benar luar biasa di Kekaisaran Yan Huang, karena hanya ada selusin armor kelas 6 di seluruh Kekaisaran Yan Huang. Di sisi jauh Repulse Bay, seorang marsal yang terlihat berstatus tinggi sedang menonton dengan teropong. Nama kode Jinling Kit, apakah dia tidak ingin datang ke sini lagi? Marsal itu meletakkan teropongnya dan berkata, Marsekal, Anda tunggu, masih ada 2 hari tersisa. Setelah 2 hari, jika dia tidak muncul, luncurkan langit tingkat kosmik untuk mencari. Nyamuk dapat menemukannya, hanya dengan harga lebih tinggi. Namun, Marsal, sebaiknya Anda pergi jauh. Anda adalah salah satu pemimpin puncak kekaisaran yang sangat diperlukan. Anda tidak boleh kehilangan apapun. Belum terlambat untuk melangkah lebih jauh ketika bocah Jinling Anda tiba. Selain itu, saya memiliki Star Flyer. Saya tidak dapat mengejarnya bahkan jika saya memberinya kekuatan 10 kali lipat. Marsal itu terlihat sangat menghina. Tepat pada saat ini, penonton di Repulse Bay tiba-tiba heboh. Ternyata Tang Zichen ada di sini. Ya, Tang Zichen berdiri di atap mobil langit, tidak peduli seberapa cepat mobil langit itu terbang, Tang Zichen berdiri seperti pohon pinus, tidak menggerakkan otot. Tang Zichen memandang jauh kedua baju besi besar yang tak tertandingi yang berdiri di permukaan laut, sudut mulutnya sedikit berdengung.
Pada saat ini, Marshall dengan teropong barusan, saat mengevakuasi ke tempat yang jauh, berkata ke mikrofon, "Jinling Kit, kamu akhirnya datang, aku sudah menunggumu selama beberapa hari." Kata-kata itu berdering melalui udara Repulse Bay, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun, Tang Zichen dapat langsung mengatakan bahwa suara ini dipancarkan dari jarak puluhan kilometer. Tang Zichen langsung tahu bahwa orang ini pasti pemimpin terbesar di tempat kejadian hari ini. Seperti kata pepatah, menangkap pencuri terlebih dahulu, tubuh Tang Zichen bergerak, menghilang ke tempatnya, dan detik berikutnya, muncul puluhan kilometer jauhnya, Tang Zichen berdiri di atas kendaraan surgawi, yang merupakan kendaraan surgawi pemimpin itu. Namun, pada saat ini, Marshall itu masih tidak menyadari bahwa Tang Zichen ada di atasnya, dan dia kehilangan sosok Tang Zichen dari video pengawasan Skycar. Hah, di mana orang-orangnya? Bocah Jinling, dari mana saja kamu? Mungkinkah kamu melihat dua baju besi kelas 5 dan lari ketakutan? Semua orang juga berbicara di lokasi Teluk Asak karena Tang Zichen menghilang terlalu cepat. Saat itu, kanopi tiba-tiba robek, dan sebuah tangan meraih kepala Marshall dan melesat pergi. "Ah, tolong!" teriak Marshall itu, dan saat berikutnya, dia tertangkap di teluk yang dangkal. Semua orang akhirnya melihat sosok Tang Zichen lagi, tetapi semua orang terkejut saat melihat Tang Zichen sedang memegang Marshall di tangannya. Marshall yang dipegang Tang Zichen di tangannya adalah kepala salah satu keluarga pengendali kekaisaran Yan Huang, klan Mo. Tang Zichen meraih Marshall dan berkata, "Saya tidak tahu seberapa tinggi posisi Anda di kekaisaran Yan Huang, tetapi saya ingin memotong Anda sebagai kepala sebelum saya melakukannya. Jangan bunuh aku." Marshall itu memohon belas kasihan dengan ketakutan, sambil berteriak, "Prajurit Meisha, jangan selamatkan aku dulu." Tetapi pada saat itu, tangan Tang Zichen mendorong, dan dengan keras, dia meremas kepala Marshall itu. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian, serta orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia yang menonton video langit tercengang. Dan Chen Ma dan Lan yang segera mengoperasikan baju besi mereka dan bergegas menuju Tang Zichen, berusaha meledakkan Tang Zichen. Saat Tang Zichen menghunus pedangnya, hanya peluit pedang yang terdengar, dan kemudian, swoosh! Sapuan cahaya putih memotong kedua baju besi itu. Boom! Dua baju besi yang berusaha muncul, hanya mengangkat kaki mereka dipotong di pinggang dan jatuh ke laut. Pada saat yang sama, dua prajurit yang beroperasi di dalam baju zirah Chen Ma dan Lan yang juga dipotong bersama, seperti yang dihitung Tang Zichen untuk memotong pria dan baju zirah itu bersama-sama. Pada saat ini, sepertinya seluruh dunia sunyi, tidak peduli apakah itu jaringan atau pemandangan, mereka semua tercengang di Tang Zichen. Tang Zichen melirik semua orang di tempat kejadian dan berkata, "Apakah kamu ingin terus menyembunyikan baju besi yang tersembunyi di dasar laut? Aku akan memberimu 3 napas untuk melarikan diri, dan setelah 3 napas aku akan memenggal kepalamu sepenuhnya." Petik 2. 1. Tiba-tiba, banyak baju besi muncul dari bawah laut, berhamburan dan melarikan diri, meskipun mereka tidak menerima perintah untuk mundur dari atasan mereka, tetapi saat ini, di mana urusan atasan, melarikan diri untuk hidup itu penting, dan gambar Chen kematian menyedihkan Ma dan Lan yang barusan masih jelas di depan mereka. 2. 3. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen memantul ke langit, berdiri di langit, dan menebas dengan pedang sengit di bumi. Pedang Tang Zichen tiba-tiba berubah menjadi langit, dan dalam sekejap mata, semua baju besi yang keluar, tidak peduli apakah mereka 5S atau 6S, mereka semua berubah menjadi potongan-potongan. Boom! Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar di laut. Tang Zichen tampak mudah. Dan semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin, tidak tahu lagi harus berkata apa. Pada saat ini, semua orang akhirnya benar-benar melihat kekuatan seni bela diri, dan mereka yang sebelumnya menghormati baju zirah, mereka menyadari pada saat ini seberapa banyak katak di dalam sumur mereka.
Tidak peduli seberapa kuat baju zirah itu, dibandingkan dengan seorang ahli seni bela diri kuno sejati, itu benar-benar seperti memukul batu dengan telur. Namun, meskipun Tang Zichen sangat kuat saat ini, apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa krisis yang lebih besar akan datang. Saat ini, di pusat komando di kota Wangjing. Tuan Wan Xiang, apa yang harus kita lakukan? Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pengendali tertinggi Kekaisaran Yan Huang, yang disebut Tuan Wan Xiang. Ho, pria ini sangat kuat, tapi meskipun dia tidak terkalahkan melawan armor, dia mungkin tidak bisa membawa senjata militer terkuat kita. Ah, Tuan Wan Xiang, maksudmu meluncurkan misil berenergi super? Semua orang di pusat komando terkejut. Kalau tidak, rudal super energi 100 kali lebih kuat daripada bom atom, dan kecepatan peluncurannya bahkan mendekati 200 kali. Saya tidak percaya bahwa dia, seorang manusia, dapat menahan serangan rudal super energi. Bersiaplah untuk meluncurkan. Tapi, masih banyak orang tak berdosa di Teluk Repuls Laut Ungu itu. Semua orang itu pasti telah disiksa oleh kekuatan Jin Lingkit, dan bahkan jika mereka hidup, mereka pasti akan berada di jalur seni bela diri di masa depan, mencemooh peradaban teknologi, dan seluruh masyarakat akan mundur lagi. Petik 2. Kami mengerti. 3, 2, 1, bersiaplah untuk meluncurkan. Swoosh, sebuah super nuklir, yang paling kuat di dunia ini, diluncurkan. Tentu saja, senjata super nuklir ini disebut rudal super energi, tidak seperti bom atom, yang akan memiliki radiasi nuklir yang intens, dan tempat dijatuhkannya tidak akan ditumbuhi rumput selama beberapa dekade, tetapi rudal super energi tidak akan menyebabkan kerusakan sekunder pada tanah tandus, yang berarti tidak ada konsekuensi radioaktif. Tang Zichen berdiri di langit di atas Laut Ungu. Pada saat itu, di antara puluhan ribu orang di tempat kejadian, saya tidak tahu siapa yang tepat waktu dan berteriak, "Lari, misil berenergi super akan datang." Ah, misil berenergi super. Semua orang tercengang. Kekaisaran Yan Huang benar-benar berusaha keras untuk berurusan dengan Tang Zichen, rudal energi super, bahkan senjata nuklir super terkuat ini berani digunakan. Ini hampir seperti meratakan seluruh Laut Ungu, itu terlalu kejam. Semua orang sangat ingin lari. Namun, ada juga orang yang tidak lari karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari di depan senjata semacam ini, tidak peduli seberapa cepat kendaraan angkasa itu, tidak bisa berlari lebih cepat dari misil super energi. Benar saja, sebelum semua orang bisa berlari lama, mereka merasakan api merah menyala datang dari langit yang jauh. Itu adalah rudal super energi. Semua orang putus asa pada saat ini. Armor itu kuat, tapi itu sama bagusnya dengan kertas di depan senjata ini. Sasaran misil berenergi super itu adalah Tang Zichen. Tang Zichen sangat marah saat melihat misil itu terbang masuk. Namun, misil itu terlalu cepat dan sudah berada di depan Tang Zichen. Awalnya, Tang Zichen ingin memecahkan kehampaan dan membiarkan misil memasuki kehampaan, sehingga sekuat apapun misil itu akan menjadi omong kosong di depan lubang hitam. Namun, sudah terlambat untuk memecah kekosongan. Dalam keputusasaan, Tang Zichen segera mengubah gerakannya. Tang Zichen dengan keras menendang rudal super energi, dan setelah rudal super energi ditendang oleh Tang Zichen, tiba-tiba berubah arah dan melesat lurus ke arah langit. Di pusat kendali, cepat ledakan. Tidak bagus, tidak bisa meledak, kehilangan kendali, rudal itu telah ditendang keluar angkasa. Pada saat pusat kendali bisa mendapatkan kembali kendali atas misil, misil itu sudah ditendang keluar angkasa. Dan itu meledak di angkasa dengan keras. Semua orang di Laut Ungu mendongak dan bisa melihat percikan api yang dahsyat terbuka di angkasa. Semua orang berkeringat dingin. Tuhan, betapa sulitnya kematian, jika bukan karena Tang Zichen, yang menendang rudal super keluar angkasa pada saat kritis, banyak orang di Laut Ungu harus mati hari ini.
Tapi sekali lagi, Tang Zichen, seorang manusia, sebenarnya mampu menendang senjata super nuklir, yang berukuran lebih dari 100 kali ukuran bom atom, keluar angkasa dengan sekali tendangan. Tang Zichen ini terlalu hebat. Pada saat ini, semua orang benar-benar memandang Tang Zichen sebagai dewa dan berlutut. Namun, itu tidak berakhir di sana. Di pusat kendali, 5 misil berenergi super persiapan selesai. 3, 2, 1. Meluncurkan. Rudal super energi pertama baru saja ditendang keluar angkasa oleh Tang Zichen, diikuti oleh 5 misil super energi lainnya, diluncurkan pada waktu yang bersamaan. Kali ini, 5 sekaligus, dan kekuatannya tidak biasa. Tang Zichen sedang terbakar. Tetapi ini belum waktunya untuk terbakar. Tang Zichen tidak takut dengan misil ini. Tubuhnya bukanlah tubuh yang fana, tetapi tubuh spiritual. Misil ini tidak dapat melukai Tang Zichen sama sekali. Namun, manusia yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu akan dimakamkan bersamanya. Meskipun Tang Zichen tidak menghargai kehidupan orang lain, itu tidak berarti bahwa ia akan menerima banyak orang yang mati karena dia meninggalkannya dengan darah utang. Namun, 5 rudal super sudah mencapai garis depan. Tang Zichen segera bergegas, secepat yang dia bisa. Bang, 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 bang. 5 tendangan berturut-turut, 5 misil ditendang keluar angkasa oleh Tang Zichen seperti sebelumnya. Bang, 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 bang. 5 misil meledak di luar langit hampir bersamaan. Suara tumpul hampir membuat semua orang merasa seperti langit runtuh. Meskipun jaraknya jauh, tetapi ledakan yang begitu membara terasa, seperti itu di atas kepala. Fiuh. Semua orang menghela napas dalam-dalam dan menyeka keringat dingin dari dahi mereka, yang sekarang ada di sekujur tubuh, telapak kaki, dan punggung mereka. Hanya ketika semua orang melihat keluar angkasa kembali ke arah di mana Tang Zichen berada, mereka menyadari bahwa Tang Zichen telah menghilang. Di mana dia? Di mana itu? Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di tempat kejadian tidak tahu kemana Tang Zichen pergi, bahkan orang-orang di pusat kendali kehilangan jejak Tang Zichen. Segera setelah itu, Tang Zichen tiba di pusat kendali kota Wangjing. Pusat kendali kota Wangjing berada di sebuah gedung yang tingginya beberapa ratus lantai. Tang Zichen berdiri di atas gedung. Aku di sini, bukankah langit sangat berkembang? Mengapa kamu tidak menemukanku? Kata Don Zichen. Benar saja, surga telah melihat Tang Zichen di layar di salah satu ruang kontrol gedung ini. Semua orang melihatnya di atas gedung mereka. Bagaimana mungkin dia, bukankah dia di Laut Ungu? Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Semua peneliti ilmiah terkejut, tidak dapat membayangkan bagaimana Tang Zichen melakukannya. Itu tidak lebih cepat dari meluncurkan rudal super, tidak lebih cepat dari rudal super. Sebenarnya, masalahnya sederhana, Tang Zichen berada di luar manusia, dia bisa menghancurkan ruang ini dengan satu pukulan. Jadi dia tidak terkalahkan dan manusia super di ruang ini, tentu saja, status manusia supernya yang tak terkalahkan hanya ada di alam fana ini, seperti seekor ikan paus di sungai kecil, jentikan ekornya yang biasa saja dapat mematahkan aliran sungai, tetapi di laut itu tidak mungkin. Di pusat kendali, semua orang tertegun selama beberapa detik sebelum seseorang berkata, "Lari, setan ini gila." Tiba-tiba, semua orang ingin lari dan berkata bahwa Tang Zichen adalah iblis. Saya benar-benar tidak tahu siapa iblis itu. Tang Zichen mendengus, lari. Kamu pikir kamu bisa lari? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen meninju atap dari sebuah bangunan setinggi ratusan meter. Wow! Tiba-tiba, seluruh bangunan, mulai dari lantai tertinggi, runtuh dari lantai ke lantai. Seluruh kota Wangjing dibutakan oleh debu yang berterbangan, seolah-olah seluruh kota Wangjing telah berubah menjadi kota kabut. Tentu saja, semua orang di pusat kendali kota Wangjing itu terkubur di reruntuhan. Butuh lebih dari setengah jam untuk menghilangkan debu. Tentu saja,
Pada saat ini, kereta surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah terbang ke langit di sekitar kota Wangjing, mengawasi kota Wangjing, dan sebagian besar dari orang-orang ini kembali dari Laut Ungu. Lagi pula, setengah jam sudah cukup bagi mereka untuk datang ke sini dari Laut Ungu. Ketika kabut debu menyebar, semua orang melihat Tang Zichen berdiri di gedung tertinggi kota Wangjing, menatap ke bawah gedung tertinggi ini, seolah-olah dia sedang mengingat sepotong istana yang ada di sini saat itu. Fiuh! Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Tang Zichen telah menghancurkan fondasi kekuatan baru Kekaisaran Yan Huang, kekuatan baru seluruh dunia. Teknologi yang mereka hormati akan memudar dengan semua ini. Di masa depan, Tang Zichen percaya bahwa dunia masih perlahan akan kembali ke dunia bela diri Dao. Karena hanya Dao bela diri yang benar-benar bisa melawan dunia, dan bisa menembus kehampaan. Teknologi, lupakan saja. Tang Zichen tidak yakin apa yang akan terjadi setelah teknologi maju berkali-kali lagi. Setidaknya Tang Zichen berharap dunia ini akan kembali ke Dao bela diri. Tang Zichen melihat semua orang yang menonton di kota Wangjing dan berkata, "Semuanya, kalian semua ingin tahu siapa aku sebenarnya, dan sekarang saatnya untuk membuka identitasku. Sebenarnya aku adalah Tang Zichen beberapa ratus tahun yang lalu." Petik 2. Apa? Semua orang terkejut. Suara Tang Zichen tersebar di seluruh kota Wangjing dan sekitarnya, dan orang-orang di sekitar kota Wangjing tentu saja tidak dapat melihat Tang Zichen dengan mata mereka sendiri. Lagi pula kota Wangjing begitu besar, mereka menonton Tang Zichen berdiri di dalam kota Wangjing melalui video angkasa di mobil angkasa. Dan mereka mendengar Tang Zichen. Namun, suara itu tidak terdengar dari video langit, tetapi dari Tang Zichen yang asli, yang menunjukkan betapa kuatnya Tang Zichen. Kalian semua bertanya-tanya mengapa saya Tang Zichen. Yah, setelah 3 hari, saya akan membuka altar dan menyiapkan tempat duduk untuk membicarakan beberapa pengalaman dan pengetahuan saya tentang Dao bela diri. Saya harap pidato ini akan memberi Anda pemahaman baru tentang Dao bela diri. Setelah 3 hari, saya harap semua orang di dunia akan datang ke sini untuk mendengarkan ceramah saya, di sini di kota Wangjing. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menghilang. Ada 2 alasan mengapa 3 hari kemudian. Pertama, dalam 3 hari ini Tang Zichen pergi mencari Little Black dan bersiap untuk kembali. Kedua, agar orang-orang dari seluruh dunia memiliki cukup waktu untuk datang. Tang Zichen muncul di ngarai. "Blackie kecil," teriak Tang Zichen. Chen Chen." Suara Blackie kecil datang dari kedalaman ngarai, dan beberapa detik kemudian, Blackie kecil muncul di depan Tang Zichen. "Apa gunanya memanggil Tang Zichen ketika kamu bahkan tidak memiliki keterampilan sebanyak ini? Little Blackie, apakah kamu sudah menemukan almarhum temanmu?" Masih bertanya-tanya, sebenarnya aku baru saja tiba di sini. Sejauh mana kamu menemukannya sekarang? Aku akan membantumu mencari bersama. Terima kasih Chen, saya kembali ke Gua Gagak tempat Peanut tinggal sebelum hari ini, dan setelah bertanya-tanya, saya mendengar bahwa Peanut melahirkan monster di belakangnya, dan kemudian pergi dengan monster itu. Jika saya tidak salah, Little anak kacang, yang gennya pasti diturunkan dari saya, adalah Jiao Hitam. Kemudian saya bertanya-tanya sepanjang jalan dan menemukan tempat itu, karena ular sanca mengatakan dia telah melihat apa yang tampak seperti auger hitam mengikuti ular sanca di sekitar sini. Oh, benar, ular sanca yang kutanyakan juga mengatakan bahwa ia telah mencoba mengejar bunga kecil, tetapi bunga kecil menolaknya. Little Flower, apakah saudara ular pitonmu itu? Ya. Kalau begitu aku akan membantumu menemukannya. Setelah mengatakan itu, tatapan Tang Zichen melesat ke tempat tertentu dan meledakkan gunung, membukanya. Seekor piton mengira ada musuh dan melarikan diri dengan panik. Tang Zichen berhenti di depan piton itu sekaligus. Piton itu berusia sekitar 2 hingga 300 tahun, dan dengan kemampuan Tang Zichen, dia dapat dengan mudah mengetahui apa itu.
Tapi Blacky kecil, bagaimanapun, tidak begitu mudah menemukan ular piton yang tersembunyi di gunung, dan itu adalah lebih sulit untuk mengetahuinya. Little Black berkata, saya telah mengitari gunung ini tanpa menemukan ular sanca, tetapi saya tidak berpikir bahwa Chen akan menemukannya sekaligus. Pada saat itu, ular sanca itu memandang Tang Zichen dengan putus asa, seolah-olah memohon belas kasihan. Piton raksasa ini hanya memiliki kecerdasan tingkat rendah. Tang Zichen memancarkan fluktuasi spiritual dan bertanya, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda melihat makhluk yang mirip dengan Jiao hitam di samping saya ini? Jika Anda menjawab saya dengan jujur, saya tidak akan menyakiti Anda, dan jika Anda memiliki tanggal kedaluarsa, aku akan membantaimu. Piton itu memandang Black sejenak dan berkata, prajurit, saya tidak yakin. Kenapa kamu tidak yakin? Jika kamu memilikinya, dan jika tidak, kamu tidak. Turun, saya mendengar ayah saya berkata bahwa dulu gunung ini datang dengan piton gunung asing dan anak yang aneh, dan bahwa anak aneh itu kecil, tetapi sangat kuat. Namun, saya tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Belakangan, saya mendengar bahwa itu meninggalkan tempat itu karena terlalu kecil. Yah, kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, prajurit, karena tidak membunuhku. Piton itu berlari pergi. Blacky berkata, bagaimana pertanyaannya, Menteri? Bersambung.